Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang sudah bergabung melalui Zoom, yang dapat saya lihat pada saat ini ya sudah bersama-sama sejak mungkin dari jam 7.30 tadi waktu New Jersey. Kita bersyukur dapat bersama-sama lagi untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Dan untuk memulaikan seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian ayah saya akan membawakan doa buka pada acara ibadah kita saat ini. Silakan, Dek. When the night is long, He is the dawn, light that never fails, though other hope is gone. He is the balm for every wound, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my all. When my world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall and sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot fail. He is my strength, He is my song, He is my all. So through all my days, He is my King, source of endless love and all the praises I sing. And when at last I kneel before Him, save at home in heaven's halls, then as before and evermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my all. Amin. Kita tentunya memuji membesarkan nama Tuhan ya atas lagu yang telah dibawakan oleh dua anak muda kita, Valerie Bowie dan juga anak dari Bapak Kandidan Panjaitan, seperti saudara Junior Panjaitan. Kita bersyukur untuk lagu yang indah yang telah lagu pujian yang mereka telah bawakan. Baik, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Bi. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa semua yang bertahta dalam kemuliaan surga. Pada malam permintaan doa ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih, di mana Tuhan telah memberkati kami dengan berkat-berkat yang sangat limpah, berkat badani, terlebih Tuhan berkat rohani. Tuhan kiranya memberkati kami dalam acara kebaktian pada malam ini di Amerika atau pagi di Indonesia, dan tempat-tempat yang lain pada jam-jam yang berbeda, di mana Tuhan selalu mempersatukan kami di dalam kasih Tuhan, oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan dengan kasih yang sempurna melalui pengorbanan Yesus di atas bukit
George Juta. Tuhan kiranya memberkati kami. Terlebih Pendeta Stephen Rantung akan membawakan pembahasan pelajaran sekolah Sabat yang sangat penting pada tinggal 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi acara pelajaran sekolah Sabat, pelajaran kuartal ini akan berakhir. Yang sangat menuntun kehidupan kami, khususnya tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada umat-umat Tuhan yang akan memasuki tanah perjanjian di dunia ini. Kami juga merindukan oleh pertolongan Tuhan akan menuntun perjalanan kami menuju tanah perjanjian surgawi yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati Pendeta Stephen dengan hikmat surga. Roh Kudus menuntun hati pikirannya dapat menyampaikan firman Tuhan yang sangat menguatkan iman kami, agar kami dapat praktekkan itu dalam kehidupan kami, dan kami bagikan kepada sesama kami. Terima kami Tuhan. Tuhan beserta dengan kami dalam acara kebaktian ini. Tuhan mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kepada orang tua saya. Baik, sekali lagi kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Dan pada saat ini saya akan membagikan pelajaran kita ya dengan satu judul ya yang kita pada saat ini kita akan ya. Terima kasih Dek. Ya, dengan satu judul yang akan kita pelajari pada saat ini adalah hal yang menakutkan ya. Maksud saya seorang nabi seperti engkau ini ya. Ini pada saat ini kita akan membahas tentang seorang nabi seperti engkau ini ya. Mari kita langsung membaca pelajaran kita pada saat ini ya. Oke, terima kasih Dek. Ya. Baik. Oke. Ya. Mari kita langsung membaca pelajaran kita. Berulang-ulang Tuhan telah mengamarkan bangsa Israel supaya jangan mengikuti praktek-praktek dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka harus menjadi saksi. Mereka harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa itu. Ya, bagi bangsa-bangsa itu. Ulangan 4 ayat 6 sampai 8. Dan dalam Ulangan 18 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 14. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14, Musa kembali praktek-praktek mereka yang tidak benar, yaitu kekejian yang merupakan kekejian bagi Tuhan, yang merupakan kekejian bagi Tuhan ya. Oke. Dan dalam konteks ini Musa sementara memberitahukan kepada mereka bahwa mereka harus berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi ada satu perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka harus menjadi saksi Tuhan dan mereka harus menjadi contoh yang baik bagi bangsa-bangsa sekitar. Ulangan 8 ayat 13. Nah, bacalah Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Apa yang Musa sementara sampaikan kepada mereka di sana di dalam ayat-ayat ini. Kemudian bandingkan hal ini dengan Kisah 3 ayat 22 dan Kisah 7 ayat 37. Bagaimana Petrus dan Stefanus mengaplikasikan Ulangan 18 ayatnya yang specifically Ulangan 18 ayatnya yang ke-18. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 katakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nabi tersebut ya. Seperti aku, Musa katakan ya, seorang nabi dari tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, seperti Musa yang berbicara, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu apa? Dengarkan. Siapa dia? Nanti kita akan lihat ya. Kamu akan dengarkan dia. Ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dan dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Jadi kembali ayat 15 diulangi di ayat yang ke-18. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan pada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Dengan kata lain Tuhan katakan, nabi ini aku akan bangkitkan ya. Setelah Musa,
Dia harus didengar. Kalau tidak mau dengar, hati-hati dengan kata lainnya. Akan ada penghukuman, harus mendapatkan pertanggungjawaban. Nah, kata-kata yang Nabi dibangkitkan dari antara saudara mereka itu muncul juga dikutip kembali di dalam kitab-kitab perjanjian baru, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga ayatnya 22 di sana katakan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, ya, kepadamu akan dikatakannya. Kisah 7 ayat 37 juga kemudian Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Dalam rujukannya kepada perjanjian di Sinai, pada saat hukum Allah diberikan, seperti tertulis dalam Keluaran 20:18 dan 21, Musa berbicara tentang bagaimana anak-anak Israel menginginkan Musa bertindak sebagai perantara. Seorang yang mengantarai mereka dengan Allah. Dan itulah arti daripada nabi. Nabi itu adalah pengantara yang berbicara dari Allah, suara Allah itu dibawakan oleh seorang nabi untuk disampaikan kepada umat. Jadi dia adalah juru bicara Allah, itulah arti nabi. Kalau imam, dia membawakan permohonan manusia kepada Allah. Itulah fungsi seorang imam. Tapi nabi, dia berbicara kehendak Allah, bukan permohonan manusia, tapi kehendak Allah kepada manusia. Jadi dia menjadi pengantara antara umat manusia dengan Allah adalah para nabi. Ya. Pada waktu itulah Musa berjanji kepada mereka 2 kali dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. 2 kali bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa. Nah, berdasarkan konteks, idenya adalah bahwa nabi ini seperti Musa dalam banyak hal akan menjadi seorang pengantara antara umat itu dan Tuhan. Ratusan tahun kemudian, baik Petrus maupun Stefanus mengutip teks ini dalam referensi mereka kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi Yesuslah nabi yang dinyatakan dalam Ulangan 18 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-18. Yesuslah nabi tersebut ya. Dalam Ulangan 15 ayat 18 ya. Jadi pelajaran kita kemudian katakan ya, artinya sebagaimana mungkin kita tidak bisa melihat ya di sini ya. Artinya ya sebagaimana yang bagi Petrus Yesus adalah pemenuhan. Yesus adalah pemenuhan dari apa yang telah dibicarakan selama ini oleh nabi-nabinya yang kudus dalam Kisah 3 ayat 1 dan bahwa pemimpin perlu untuk menaati dia dan menyatakan ya. Artinya Petrus sedang menggunakan teks ini di mana orang Yahudi apa yang dia tahu tentang teks tersebut dan mengaplikasikannya langsung kepada Yesus Petrus ya. Dengan satu ide bahwa mereka perlu untuk bertobat dari apa yang mereka lakukan terhadapnya. Seperti yang tertulis dalam Kisah 3 ayatnya yang ke-19. Dalam Kisah 3 ayatnya yang ke-19. Selanjutnya, dalam Kisah 7 ayat 37. Walaupun dalam konteks yang berbeda dengan konteks Petrus. Ya, dalam Kisah 7 ayat, dalam konteks yang berbeda dengan konteks Petrus, ketika Stefanus sedang mengkhotbahkan Yesus, dia juga merujuk pada janji yang terkenal tersebut. Dan dia juga mengklaim bahwa janji itu menunjuk pada Yesus. Dia katakan bahwa Musa, dengan peranannya dalam sejarah dan dalam memimpin Israel, Musalah yang menggambarkan siapa? Musalah yang menggambarkan Yesus. Jadi sekali lagi di sini dikatakan berulang-ulang bahwa yang dikatakan sebagai nabi yang akan muncul seperti siapa ya? Seperti Musa tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Ajaran sekolah sahabat kita, bacaan sekolah sahabat kita yang saya tidak bisa tampilkan lagi, ada sedikit masalah teknis ya. Artinya, sebagaimana yang Petrus lakukan, Stefanus juga mencoba untuk menunjukkan pada orang-orang tersebut bahwa Yesus adalah pemenuhan dari nubuatan dan bahwa mereka perlu untuk mendengarkan dia. Bertolak belakang dengan tuduhan terhadapnya bahwa Stefanus telah berbicara kata-kata hujat melawan Musa dan Allah. Kisah 6 ayat 22. Sebaliknya, Stefanus mengkhotbahkan Yesus sebagai Mesias.
Stefanus yang merupakan pemenuhan langsung dari apa yang Allah telah janjikan melalui Musa. Ya, apa yang Allah janjikan melalui Musa. Terima kasih, Dek. Jadi, nah, mari kita lihat bahwa pertanyaan yang sekarang ditanyakan kepada kita adalah bagaimana ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya Yesus di keseluruhan kitab dan bagaimana semua pengertian kita tentang hal tersebut haruslah selalu berpusat kepada Yesus. Jadi kita lihat bahwa nabi yang besar tersebut, pelajaran sekolah sahabat kita yang dikutip di perjanjian baru, yang merupakan pemenuhan daripada nubuatan yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 18 adalah siapa? Adalah Yesus. Dan mari kita dengarkan dia. Jadi Yesuslah yang menjadi fokus kita. Yesuslah yang menjadi pusat daripada pemberitaan Injil. Bukan manusia, bukan saya, bukan siapa-siapa, tetapi siapa? Tetapi Yesus. Dan dikatakan di sini pelajaran kita katakan bagaimana nabi seperti aku. Yesus itu bagaikan nabi seperti aku, ya. Oke, saya akan coba kita, ya, mudah-mudahan saya mohon maaf kalau ada sedikit saya akan perbaiki sedikit ya supaya saya dapat membantu kita untuk melihat mungkin sambungannya di situ deh ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ya. Oh, dia belum muncul di ini. Ya. Baik. Ulangan 15. Mari kita lanjutkan saja walaupun ada Elisa sedang membantu saya untuk memperbaiki ini ya. Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 18 berkata, terima kasih Dek. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Seperti Musa ya. Seperti Musa dikatakan ya, nubuatan ini dikatakan seperti Musa. Nah, Musa itu boleh dikatakan adalah nabi yang terbesar, boleh dikatakan ya, nabi yang diutamakan di perjanjian lama. Ya, misalnya dalam kitab Ulangan 34 ayat 10 katakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Jadi kehebatan Musa adalah dia satu-satunya nabi yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Tidak ada lagi dikatakan, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel selain Musa yang berhadapan muka, muka dengan Tuhan. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8, pada saat Miriam dan Harun, kakak-kakak Musa mungkin cemburu, kenapa Tuhan hanya mengutamakan sepertinya Musa, lalu mereka mulai mengata-ngatai istri Musa, lalu apa yang Tuhan yang marah, Tuhan panggil mereka, lalu Tuhan berbicara kepada mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Miriam dan Harun, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, kalian berdua ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya, kepada nabi tersebut dalam penglihatan. Aku berbicara dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku, tapi Musa ini lebih daripada kalian berdua atau siapapun dengan kata lain Tuhan katakan. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan mimpi, dengan arti mimpinya apa ya, harus penglihatannya, vision itu, apa arti vision. Nah, Musa itu dengan Tuhan itu apa? Berhadap-hadapan ya. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia, Musa lain yang Tuhan katakan apa? Memandang rupa Tuhan. Jadi memang hebat sekali Musa ini apa ya. Nah, banyak orang kemudian mencoba untuk orang-orang di zaman Alkitab sampai saat ini mungkin masih nabi seperti Musa itu siapa kira-kira ya? Ya, tadi kita sudah lihat pelajaran sahabat kita sudah lompat langsung kepada satu kesimpulan, Yesus Kristus. Tetapi orang-orang sampai saat ini banyak yang mencoba untuk melihat orang-orang Yahudi misalnya, orang-orang Yahudi saat ini mereka pikir siapa itu yang seperti Musa? Mungkin Yosua. Kenapa Yosua? Karena mungkin namanya Yosua adalah bahasa Ibraninya Yehoshua. The Lord is salvation, ya, Yahweh atau Tuhan, itu Yahweh, Tuhan menyelamatkan atau Yahweh Tuhan sebagai juru selamat. Dan banyak juga orang Kristen mengakui, wah ini Yosua ini banyak perbuatan atau tindakan-tindakan Yosua itu seperti tindakan-tindakan daripada Yesus sebelum dia lahir di dalam dunia, pre-incarnate Yesus. Ya bisa di dalam Alkitab Perjanjian Lama misalnya banyak kali berbicara tentang
Yesus sebagai the angel of the Lord, tapi dia sesungguhnya adalah Yesus di dalam apa? Perjanjian lama. Dan banyak tindakan-tindakan Yesus yang mendahului ini, the angel of the Lord mendahului, malaikat Tuhan mendahului. Dan itu juga seperti Yosua yang mendahului umat-umatnya. Jadi banyak hal orang pikir, wah Yosua itu seperti apa ya? Seperti Yesus, dan bukan hanya dari tindakan-tindakan Yosua, seperti tindakan-tindakan Yesus di perjanjian lama, tetapi juga nama mereka itu sama. Nama Yosua dan nama Yesus. Yosua dalam bahasa Ibrani artinya the Lord is salvation, tapi Yesus dalam bahasa Greka atau Yunani, Yesus juga arti yang sama, yaitu the Lord is salvation. Yesus itu dengan Yosua itu nama yang sama, tapi misalnya seperti bahasa Indonesia, Daud, bahasa Indonesianya Daud, bahasa Inggrisnya David, ya. Jadi Yosua, bahasa Indonesia Yosua, bahasa Yunaninya Yesus, ya, Helenisasi dari bahasa Ibrani Yosua, tapi artinya semua apa? Sama. Jadi banyak orang pikir, waduh mungkin ini nabi seperti Musa ini adalah siapa? Yosua. Tapi mungkin orang lain bilang, oh no. Mungkin bukan Yosua, tapi mungkin Yohanes Pembaptis. Dan begitu banyak ahli-ahli Taurat, imam-imam bahkan di Perjanjian Baru bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah engkau ini adalah apa? Nabi yang seperti yang dinyatakan dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Apakah kamu ini? Tapi Yohanes Pembaptis sendiri terus terang saja dia bilang, bukan aku. Yohanes 1:21. Lalu mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Dan ia menjawab, oh bukan. Atau engkaukah nabi yang akan datang? Nah, nabi yang akan datang itu merujuk kembali kepada Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis katakan, oh bukan. Aku bukan nabi yang akan datang tersebut, ya. Bukan nabi, tetapi kita sudah mempelajari bahwa nabi yang akan datang itu tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Yesus. Bahasa Indonesianya masih seperti itu ya, ayat Ulangan 18 ayat 15 sampai 18, sama seperti aku akan dibangkitkan olehmu Tuhan Allah. Dialah yang harus kamu dengarkan, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Bahasa Indonesia semuanya dalam tulisan huruf kecil, jadi seakan-akan manusia ya. Tapi kalau Anda membaca Alkitab bahasa Inggris khususnya New King James Version atau King James Version, kalau untuk Allah dia kasih capital letter atau apa ya, huruf besar, bukan huruf kecil seperti dia, nya, ia dan nya di sini, huruf-huruf kecil semua ya. Tetapi dari New King James Version jelas sekali, the Lord your God will raise up for you a prophet like me before you meet from your brethren. Him you shall hear. Himnya capital letter hanya ya, himnya itu. Him you shall hear and will put my word in his mouth. His-nya capital letter. He shall speak to them and all that I command him. Nah, kalau bahasa Inggris kalau dibilang him dan dikasih capital letter himnya tersebut, him atau his-nya, maka itu berarti siapa ya? Tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan ya, atau Allah. Jadi dengan kata lain, New King James Version sudah menunjukkan juga bahwa berdasarkan terjemahan ini, bahwa tidak ada lain, tidak bukan bahwa nabi yang seperti Musa yang besar itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Ya, dialah nabi yang asli dengan kata lain, nabi yang paling asli dan kita harus mendengarkan dia. Kita harus mendengarkan dia. Nah, pada saat saya berbicara tentang nabi yang harus kita dengarkan, nah kenapa saya sekarang tertarik untuk membawa kita berbicara tentang nabi, juru bicara Allah. Dan ini yang harus kita dengarkan itu Yesus. Tetapi sekarang Alkitab berbicara tentang nabi-nabi palsu, Mesias palsu yang akan muncul. Matius 24 ayat 24. Yesus sudah mengamarkan, Yesus amarkan pada murid-muridnya, Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan Nabi bicara tentang nabi palsu ini kemudian diulang-ulangi oleh rasul-rasul. 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Ujilah apa? Orang-orang yang berbicara tersebut ya. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan saya tidak sebutkan ini dari Yohanes. Rasul Paulus berbicara juga tentang nabi palsu. Rasul Petrus juga berbicara tentang nabi palsu. Saya tidak usah tulis lagi di sini. Begitu banyak amaran demi amaran
demi amaran tentang bahayanya nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Wahyu 16 ayat 13 sampai 14 juga kemudian katakan apa? Dan aku melihat di akhir Alkitab, kitab terakhir di Alkitab kita ya, buku terakhir, katakan dalam Wahyu 16, 13, 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Di akhir zaman ada 3 kekuatan yang akan bergabung, yaitu kekuatan dari naga, dari mulut binatang yang keluar dari laut ya. Kita akan, kalau Anda mempelajari nubuatan kitab Wahyu itu Anda akan lihat. Dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi ini sudah diamar-amarkan, waspada terhadap nabi palsu yang akan menyesatkan bahkan orang-orang pilihan juga. Kenapa? Karena dari penampilannya dia itu seperti apa? Wah, seperti hebat sekali, seperti domba penampilannya, saudara ya. Seperti domba ya. Matius 7 ayat 15 sampai 16, ayat 18 sampai dan ayat 20 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang apa? Serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah-buahnya. Nah, pertanyaan yang kita akan jawab, ini nabi-nabi palsu, yang apa? Yang membuat orang apa? Yang membuat orang apa? Terlena dengan ajaran-ajaran mereka, yang membuat orang apa? Terjebak, ya. Membuat orang seperti ayat yang tadi kita sudah baca ya, bagaimana dia apa ya? Menyesatkan orang-orang pilihan sehingga kita harus apa? Kita harus menguji mereka. Kadang-kadang sukar untuk melihat mana yang asli, mana yang apa? Mana yang palsu, ya. Mana yang asli, mana yang palsu. Kenapa? Karena dari luar seakan-akan, wah hebat sekali mereka. Ada mujizat-mujizat mungkin yang mereka lakukan ya. Ada mujizat. Nah, saya tidak perlu tunjukkan banyak hal, tapi Anda bisa membaca sedikit ya koran-koran ataupun berita-berita yang menyatakan khususnya di Afrika ya. Kami 10 tahun di Afrika. Setiap kali kami buka TV, wah kami bisa melihat bagaimana ada banyak sekali pengkhotbah yang bisa apa ya? Bisa menyembuhkan ini dan itu. Dan ada mungkin yang betul mungkin. Tetapi kalau Anda melihat kebanyakan atau mungkin mayoritas ini adalah hal-hal yang apa ya? Nabi-nabi palsu ini, Africa self-styled prophets and their miracles dikatakan dengan mujizat-mujizat mereka yang bangkitkanlah orang mati. Ada orang yang perutnya kembung. Wah, tiba-tiba kembungnya itu hilang, tapi ternyata kalau Anda membaca artikel ini, Africa Self-Styled Prophet and Their Miracles, rupanya ada di belakangnya apa ya? Yang bocorkan itu apa? Balon tersebut yang tiba-tiba menyebabkan seakan-akan orang tersebut bisa langsung apa? Sembuh. Dan inilah dilaporkan di surat kabar apa yang mereka sudah buat, yang katanya bisa sembuhkan AIDS dan lain sebagainya. Jadi, apakah ini buah daripada nabi yang asli ini? Ya, kalau kita lihat. Pertama-tama kita harus pelajari pada saat kita dimintakan untuk berhati-hati. Kita harus menguji. Apa yang kita harus uji? Apakah kita menguji dia berdasarkan, wah dia bisa sembuhkan orang atau tidak sembuhkan orang? Pertama-tama, yang kita lihat di dalam firman Tuhan, untuk menguji, untuk membedakan yang mana nabi yang sesungguhnya, yang mana ajaran sesungguhnya, kita harus mendengarkan pekabarannya. Kita mendengarkan pekabarannya. Ulangan, kita sudah baca dari tadi ya, Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 18, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dalam mulut nabinya tersebut, yaitu Yesus ya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi dengan kalian dengar firmannya. Apakah ajarannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ajarannya itu sesuai dengan firman Tuhan? Dan buku Kisah 3:22 juga katakan apa? Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi kita harus bisa lihat, ini apa yang dia akan katakan. Seorang nabi itu apa yang dia katakan, apakah itu berasal dari firman Tuhan seperti Ulangan 18 ayat 18 katakan. Apakah dia perkataan yang diucapkan nabi tersebut, juru bicara Tuhan kepada manusia tersebut, ya,
Mungkin Anda bisa katakan seperti pengkhotbah-pengkhotbah di Afrika atau siapapun yang berkhotbah, apakah firman yang dia kemukakan, apakah kata-kata yang keluar dari mulutnya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ya, jadi sumber pengajaran daripada nabi yang benar adalah sumbernya itu adalah firman Tuhan. Dan juga kalau demikian, sumber pengajaran daripada guru-guru yang palsu atau nabi-nabi palsu adalah ajaran-ajaran yang juga apa? Ajaran-ajaran yang salah atau yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 8 ayat 20 katakan, carilah pengajaran dan kesaksian, to the law and testimony. Siapa yang tidak berbicara, if they do not speak according to this word, kalau siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, sesuai dengan firman itu, dengan bahasa Inggris saya katakan ya, maka baginya tidak terbit fajar. Bahasa Inggris Indonesia tidak terbit fajar, bahasa Inggrisnya, kalau kita tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada terang di dalam diri kita. Mari yang kita baca, mari yang kita keluarkan, mari yang kita bahas itu adalah firman Tuhan, bukan apa yang saya pikirkan saja atau apa. Tidak, mari yang kita bawakan itu apa? Firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah itu yang saya katakan sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu disokong oleh firman Tuhan? Ya, 1 Korintus 14 ayat 37 dan 38. 1 Korintus 14 ayat 37 38 katakan, jika seseorang menganggap dirinya nabi, kalau saya dan saudara adalah seorang juru bicara Tuhan yang membawakan pekabaran Tuhan kepada manusia. Itu ada salah satu definisi nabi ya, bukan hanya dia membuat nubuatan apa yang akan terjadi, tetapi dia membawa menjadi juru bicara Tuhan ya. Jika seorang menganggap dirinya nabi, 1 Korintus 14 ayat 37 katakan, atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar, orang nabi terus harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu, nabi tersebut harus menyadari bahwa apa yang Rasul Paulus katakan itu adalah perintah Tuhan. Jadi seorang nabi itu harus bisa membedakan mana perintah Tuhan, mana firman Tuhan, mana yang bukan perintah atau firman Tuhan. Harus dapat apa? Membedakan. Tetapi jika, ayat 38, jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkannya. Jadi kalau seseorang pembicara yang mengatasnamakan, ini yang Tuhan bilang, ini yang Tuhan katakan saudara, ini yang Tuhan bilang, Anda harus bikin ini, Anda harus berbuat ini. Ya, ini yang saya dengar dari Tuhan, Anda harus lakukan. Nah kalau itu melanggar perintah Tuhan, jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Nah nanti saya akan memberikan contoh, banyak sekali sekarang pembicara-pembicara di dunia yang terkenal, ini bilang kepada anggota-anggotanya atau umat-umat manusia yang mendengar pekabarannya, saya mendapatkan pernyataan Tuhan tadi malam. Tuhan bilang kalian semua minimal harus memberikan kepada saya ini jumlah uangnya. Supaya kalau kalian berikan kepada saya $100, uang itu akan dilipat gandakan. Anda semua akan jadi kaya. Anda akan jadi makmur. Ya Tuhan akan memberkati Anda karena Anda memberikan uang pada saya. Saya lagi butuh nih untuk beli jet, pesawat terbang jet untuk menginjil. Nanti kita akan lihat apa betul saya hanya mengada-ada ini apa yang saya katakan saat ini. Tapi itulah. Tetapi terus terang saja, pekabaran palsu itu bukan lagi sesuatu hal yang baru saja terjadi belakangan ini. Adanya pembicara-pembicara ingin beli mobil mewah, jet-jet terbaru, dan lain sebagainya. Di zaman bukan rasul-rasul lagi, di zaman nabi-nabi sekalipun, ada begitu banyak pembicara-pembicara yang mengatasnamakan Tuhan dengan perkataan yang manis, dengan perkataan yang menggugah, mencoba untuk apa? Mencoba untuk membawakan pekabaran atas nama Tuhan dengan cara yang manis, cara yang hebat, tetapi sesungguhnya bukan itu pekabaran Tuhan. Bukan itu pekabaran Tuhan. Contohnya adalah apa yang terjadi kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia di dalam Yeremia 27 ayat 9 sampai 10 sudah mengamarkan orang Israel, kalian ini sudah apa? Sudah bejat, kalian sudah berdosa. Tidak ada cara lain selain kalian harus pergi ke pembuangan di Babel. Kalian harus ditawan, tidak ada cara lain. Kalau kalian mau hidup, mau tetap hidup, gantinya mati, harus menerima dirimu untuk ditawan di Babel. Itu kehendak Tuhan. Tuhan bahkan sudah ada nubuatan kepada nabi sebelumnya, Nabi Yesaya, bahwa Tuhan akan mengangkat Raja Babel untuk menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan, yaitu selamatkan dibawa ke Babel di pembuangan. Itu sudah dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Ya kalian harus
menyerah kepada orang Babylon. Menyerah dan siap untuk dibawa ke pembuangan di Babylon. Tidak heran Yeremia katakan dalam Yeremia 27 ayat 9-10 mengenai kamu. Janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu. Jangan kamu mendengarkan, orang Israel, orang Yahudi, Yehuda ya. Janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Mari kita hajar Raja Babel. Itu. Jangan, Yeremia katakan jangan dengar mereka. Jangan dengar mereka dengan pekabaran tersebut. Ayat 10. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa. Kalau Anda membaca ayat 11, saya tidak taruh, tapi ini ayat 11-nya. Yeremia 27:11 katakan, tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, dan yang takluk kepadanya, kepada Raja Babel, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan akan diam di sana. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberikan kepada Yeremia. Menyerah, pergi ke Babel. Tetapi apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi yang mengaku nabi di zaman apa? Di zaman Yeremia. Apa yang mereka katakan? Salah satu nabi tersebut bernama Nabi Hananya. Yeremia 28 ayat 2-4 berbicara tentang apa yang Hananya coba counter apa yang firman Tuhan yang dibawakan oleh Nabi Yeremia. Lalu Hananya mengcounter tersebut dengan dia bilang, aduh masa Yeremia negatif bener nih khotbah-khotbahnya tuh, kabarnya kok negatif, nggak bagus itu, nggak membangun. Mari saya membawakan pekabaran yang apa? Memberi semangat, memberi kita apa? Hati kita bisa berbunga-bunga. Ya, mari kita buat kita senang, ya buat kita senang. Dan apa yang dikatakan oleh Hananya? Berkatalah Hananya, Yeremia 28 ayat 2. Berkatalah Nabi Hananya bin Asyur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Apa yang Hananya katakan? Dia atas namakan dirinya? Oh tidak, dia atas namakan Tuhan. Dia katakan ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Padahal Yeremia katakan firman Tuhan, oh tidak. Tidak. Kamu harus berada di bawah kuk Raja Babel. Tapi nabi yang ini, nabi palsu dengan pekabaran yang positif, dia katakan apa? Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu dalam 2 tahun ini. Aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekhonya bin Yoyakim Raja Yehuda serta semuanya orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan ku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Waduh. Kalau Anda adalah orang-orang Yahudi, mana Anda mau dengar? Ya. Pekabaran yang menggugah, nasionalisme yang diangkat, kemenangan yang akan diberikan, atau pekabaran kekalahan. Tapi itu berasal dari firman Tuhan. Yang mana kita mau dengar? Wah, tentu saja kita mungkin mau dengar sesuatu yang bisa mengangkat kita, membangun kita. Tapi kalau itu bukan firman Tuhan, itu nabi palsu. Itu adalah nabi apa ya? Kenapa? Karena nabi-nabi palsu. Ini intinya. Nabi-nabi palsu akan memberikan harapan-harapan palsu. Saya ulangi. Nabi palsu akan katakan, saudara-saudara Anda yang mengikuti acara ini, Anda pasti semua penyakit Anda akan sembuh. Tidak ada Anda di antara Anda yang akan mati. Semua tidak akan melarat. Semua Anda akan menjadi orang kaya. Kalau Anda setiap malam mendengar saya berbicara, kalau saya bicara seperti itu, saudara-saudara, ya, memberikan pengharapan-pengharapan palsu, maka saya adalah nabi palsu. Kalau saya memberikan pengharapan palsu. Tapi itulah banyak pembicara-pembicara modern suka sekali untuk apa? Membawakan apa? Pekabaran yang waduh, mudah-mudahan saya jadi kaya. Mudah-mudahan penyakit kanker saya ini 100% hilang. Betul, saudara. Kita dapat memohon kepada Tuhan, tapi kita serahkan. Ya. Betul, Yesus saja bermohon kepada Tuhan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi ujung-ujungnya apa doa kita? Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itulah doa Yesus. Itulah seharusnya doa kita. Kita bisa minta untuk kesembuhan. Kita bisa minta supaya kita dapat pekerjaan. Bisa. Bisa, tidak ada larangan. Tapi kalau saya menjamin, saya jamin saudara, Anda pasti sembuh. Saya jamin Anda pasti kaya. Maka saya memberikan pengharapan yang apa ya? Pengharapan yang palsu.
Apa tujuannya saya untuk kalau saya bilang, kalau semua Anda yang nonton live stream saya, Anda kirim kepada saya $100, Anda pasti berlipat. $100 Anda akan jadi $1.000. Untuk apa? Wah, ini dia. Alkitab katakan, Roma 16 ayat 17, 18. Kalau saya berbicara seperti itu, maka saya memenuhi apa yang Rasul Paulus tuliskan dalam Roma 16 ayat 17. Apa yang Rasul Paulus tuliskan dalam Roma 16, 17, 18? Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Yang artinya bertentangan dengan firman Tuhan, ya, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang yang demikian, yang membawakan pekabaran yang bertentangan dengan firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah, tapi bukan, oh no, carilah kekayaan pasti diberikan. Itu orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Saya sedang apa kalau saya minta uang pada Anda supaya Anda jadi orang kaya, tapi kirim dulu uang pada saya sedang melayani perut saya sendiri. Dengan kata-kata saya yang muluk-muluk, bahasa yang manis, saya sebenarnya sedang menipu orang-orang yang tulus hatinya, yang ingin diselamatkan, yang ingin keluar dari masalah penyakit, yang ingin keluar dari masalah keuangan. Tapi inilah, orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus apa? Hatinya. Jadi bertentangan dengan pengajaran, bertentangan dengan doktrin. Apa ajaran Alkitab, itu yang kita ajar. Apa ajaran Alkitab, pengajaran itu yang kita ajar. Jangan berbicara dengan kata-kata yang muluk. Karena pengajaran yang nggak benar, banyak pembicara, karena pengajarannya nggak benar, waduh dia buat apa? Waduh dia buat dengan kata-kata yang muluk, manis. Orang-orang pada ketawa-ketawa, waduh senang dengar nih pengkhotbah nih, waduh bikin kita apa? Bikin kita senang bener dia. Enak sekali ngomongnya. Muluk-muluk sekali ngomongnya, katanya muluk-muluk ya. Bicara dengan kata-kata yang halus atau mengangkat flattering speech, glowing words, bahasa yang manis. Ya, saya ngomong begitu, bikin orang senang. Ya, bukan bikin orang sakit telinga. Kalau orang bikin sakit telinga, dimatiin ya live streamnya. Mungkin begitu ya. Tapi dengan kata-kata yang muluk manis, enak mau dengarnya. Waduh, orang senang. Jadi perkataan-perkataan pembicara itu jadi viral dan lain sebagainya. Tapi hati-hati. Hati-hati. Ya. Kenapa? Kalau dia yang dilayani itu perut mereka sendiri, maka inilah salah satu yang kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 katakan. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 4 ya, kita lanjut. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan? Apa nabi-nabi palsu? Mereka ini nabi-nabi palsu ini berasal dari dunia. Kenapa? Kenapa kita tahu mereka berasal dari dunia? Karena mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Weh, mobil saya ini cuma Mercedes, mobil saya ini. Oh, saya punya pesawat, cuma 4 pesawat saya, atau 2 pesawat saya. Jadi hal-hal duniawi. Ya. Wah, gereja saya ini sudah pay off, rumah saya sudah pay off. Ya, itu berkat Tuhan, saudara. Dan tentu saja itu jadi berkat Tuhan. Tapi kalau itu yang menjadi apa ya, sarana pembicaraan kita, bahwa kita sudah segala sesuatunya itu sudah, maka kita sedang berbicara tentang rumah, mobil, pesawat, ya itu semua hal-hal duniawi yang nggak akan kita bawa ke surga, bukan ya? Itulah mereka berasal dari dunia, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, tetapi apa? Dunia mendengarkan mereka, dunia mendengarkan mereka, dan ini sangat disayangkan ya. Banyak sekali. Anda sudah yang di Amerika, Anda sudah tidak perlu lagi saya ingatkan, tapi Anda pasti ingat bagaimana pengkhotbah di Amerika itu menjadi begitu hebat, kaya sekali mereka. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang berharap, orang-orang yang tulus, aduh mudah-mudahan saya dapat kekayaan ini, aduh setengah mati hidup saya. Tapi kalau saya kasih uang saya yang terakhir ini jadi artinya jadi seed money, jadi bibit. Jadi banyak pengkhotbah Amerika ini katakan, seberapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya, itu jadi bibit, jadi seed. Itu akan bertumbuh. Itu akan bertumbuh. Jadi kalau Anda tanam 600, itu bertumbuh, itu menjadi 6.000, $60.000, $600.000 bertumbuh. Dan apa tujuannya? Apa tujuan mereka minta orang-orang supaya apa? Jangan apa? Don't delay, jangan ragu-ragu, kasih uang pada kami.
Ya kita perlu apa? Kita perlu pesawat terbang. Kita perlu pesawat terbang. Mr. Duplantis, pengkhotbah yang bernama Duplantis ya. Dia katakan apa? Dia terus terang ya. Dia katakan, saya perlu pesawat jet. Kenapa saya perlu pesawat jet? Karena kalau kita harus menginjil seperti zaman Yesus dengan menaik keledai, kita tidak bisa memenuhi perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan apa? Injil, beritakanlah Injil. Nah, kalau saya harus naik donkey, keledai, kapan saya mau menjangkau dunia? Keburu mati saya. Jadi saya perlu pesawat terbang, saudara-saudara. Dan karena saya perlu pesawat terbang, maka saya percaya Anda yang akan memberikan saya supaya saya dapat memiliki pesawat terbang yang keempat untuk pemberitaan Injil, Anda akan diberkati. Anda semua akan diberkati. Wah, inilah ya. Dari mana kita melihat pembicara yang sesungguhnya? Apakah firman Tuhan itu menyatakan bahwa kita akan kaya di dalam dunia, menyimpan harta kita di dunia? Atau kita menyimpan firman Tuhan katakan menyimpan harta di surga, dengan kata lain ya, iman yang kuat ya. Apa kira-kira kebahagiaan yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita semua? Apakah dia menawarkan kita semua memiliki pesawat jet pribadi, mobil yang termewah, jam tangan yang termewah dan lain sebagainya? Apakah itu penawaran Yesus? Yesus sendiri kalau kita lihat kehidupannya bukan seperti begitu ya. Tapi kita lihat kehidupan yang ditawarkan, berkat-berkat yang ditawarkan, bukannya berkat-berkat apa? Dengan berkat-berkat duniawi yang dilihat orang dunia seperti pesawat jet ini dan lain sebagainya. Betul, firman Tuhan katakan kita harus berbuah. Dan bagi pengkhotbah palsu, bukan hanya mereka bertentangan dengan firman Tuhan, bukan hanya mereka false teaching, tetapi juga mereka false living. Kehidupan mereka yang apa? Yang salah. Mereka pikir kehidupan yang diberkati adalah kalau saya memiliki kekayaan duniawi ini. Tapi ayat Alkitab tidak mengajarkan hal tersebut ya. Ayat Alkitab tidak mengajarkan saya untuk apa ya? Memorotin Anda. Tidak ajarkan saya sebagai pendeta Fisdak untuk porot anggota Fisdak supaya saya jadi kaya, anggota saya jadi miskin terus. Bukan begitu firman Tuhan. Kita kaya di dalam kerajaan surga, kaya dalam iman. Kehidupan yang berbuah, tapi berbuah apa? Berbuah bukan hanya dari kita memiliki apa, tapi yang pengkhotbah dunia katakan berbuah dalam kemewahan dunia. Tapi itulah masalah mereka. Bukan hanya mereka false teaching, tetapi false living. Kehidupan yang apa? Kehidupan yang salah. 1 Timotius 4 ayat 16. Rasul Paulus mengamarkan pada Timotius, hai pendeta muda Timotius, awasilah dirimu. Awasilah kehidupanmu sendiri. Bukan hanya kehidupan kita harus awasi, tapi juga apa? Awasilah ajaranmu. Ajaran kita harus sesuai dengan firman Tuhan, dan kehidupan saya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan aja saya katakan, saudara-saudara semua yang dengarkan, mari kita apa? Mari kita apa? Mari kita mendahulukan kerajaan Tuhan. Mari kita mendahulukan kerajaan Tuhan. Sesudah itu saya korupsi uang Anda semua. Saya korupsi uang gereja, atau saya hanya melayani orang kaya supaya orang kaya kasih uang pada saya. Aduh, dijauhkanlah kiranya ya. Dijauhkanlah kiranya. Awasilah dirimu sendiri. Awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi bukan hanya ajaran yang benar, tapi kehidupan yang benar harus kita miliki. Tuhan katakan, Yesus katakan dalam Matius 17:16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sangat disayangkan sekali begitu banyak nabi-nabi yang fake pastors and fake prophets. Pastor-pastor yang palsu, pendeta yang palsu, nabi yang palsu itu begitu banyak saat ini di South Africa ya, di Afrika ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka pikir atas nama Tuhan, tapi anggotanya diperkosa. Bukan hanya secara itu, bukan hanya diperkosa, tapi ada juga apa ya? Ada cuci uang. Ada pendeta-pendeta buat bisnis cuci uang. Curi anggota punya uang, curi uang jemaat. Jadi melakukan bisnis yang tidak jujur. Hati-hati dengan buah-buah kita. Kehidupan yang berbuah dikatakan bukan karena kita memiliki kemewahan dunia. Kehidupan yang berbuah itu dalam hal apa? Berbuah yang akan dilihat dunia.
yang membawa dunia untuk percaya kepada pekabaran kita adalah apabila saudara dan saya yang membawakan pekabaran Tuhan kepada sesama manusia. Apabila kita seperti Galatia 5:23-24 katakan apa? Tetapi buah ialah apa? Ialah kasih. Buah roh ialah kasih. Suatu Roh Kudus berikan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Daging, keinginan duniawi untuk jadi kaya, untuk jadi ini. Dijauhkanlah kiranya ya. Dijauhkanlah untuk cari untung ini, untuk dapat kekayaan supaya saya bisa punya tanah, beli rumah, mobil, betul itu kalau itu dibutuhkan. Tapi biar Tuhan yang atur, itu dia. Ya carilah dulu kerajaan Allah, itu Tuhan yang akan tambahkan. Tapi jangan kita, wah saya harus jadi pendeta di tempat di gereja yang mewah supaya anggota-anggotanya bisa menghidupi saya lebih mewah. Hati-hati. Ya. Sedang barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bagaimana caranya? Kita dapat memperoleh kehidupan yang berbuah seperti orang-orang di Berea. Apa yang terjadi? Supaya kita dapat memiliki Roh yang terus berbicara, ya. Kita seperti orang-orang Yahudi di kota itu di Berea. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kisah 17, 11, 12 katakan. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Hati yang terbuka menerima firman Tuhan. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Apakah ini ajaran yang benar? Apakah ini nabi yang benar? Apakah ini pengkhotbah yang benar atau tidak benar? Bagaimana caranya? Supaya saudara dan saya tahu, mari kita selidiki kitab suci. Apakah ajaran-ajaran ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Mari kita selidiki kitab suci setiap hari. Dengan hati yang terbuka. Jangan hati yang tertutup. Ini ajaran Advent, doktrin Advent, nggak akan saya terima. Jangan. Terbuka. Mari lihat bukti-bukti Alkitab. Ya. Setiap hari kita melidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara mereka perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Saya selalu mendengar kesaksian-kesaksian Anda. Setiap kali saya bertemu dengan saudara-saudari ada di Seattle, ada juga di New Jersey. Pada saat saya bertemu, mereka katakan, pendeta, puji Tuhan, ya puji Tuhan. Kemuliaan untuk nama Tuhan. Bahwa pada saat kita belajar firman Tuhan setiap hari, ada perubahan-perubahan kehidupan saya. Itu mereka katakan. Saya katakan kepada mereka, saudara atau saudari, pertama-tama saya harus mengakui bahwa pada saat kita mempelajari firman Tuhan ini setiap hari, saya, pendeta Stephen Rantung, sayalah yang pertama-tama telah apa? Tuhan ubahkan. Kiranya kita dengan hati yang terbuka menerima firman Tuhan dan menyelidiki firman Tuhan agar supaya Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan kehendak Tuhan yang membawa kita kepada satu kehidupan yang berbuah. Kiranya ini menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, saya mohon maaf sudah di khotbah yang cukup panjang pada saat ini ya. Tapi jika ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan Anda, ya mungkin silakan disampaikan ya. Jika ada tambahan, silakan. Ya. Ada kira-kira? Dari Zoom, silakan. Ya, Om Rain mungkin dapat memahami ya. Terima kasih banyak, pendeta. Pekabaran yang sangat luar biasa. Karena ada juga anggota kita bilang begini, kenapa zaman Yesus murid-muridnya bisa adakan mujizat sedangkan sekarang tidak ada? Nah, dengan pekabaran ini kita tahu bahwa setan sendiri bisa bikin mujizat. Jadi kita tidak tahu ini mujizat dari Tuhan atau dari iblis. Sedangkan hidupnya, kedengarannya seperti dia pakai firman Tuhan. Jadi ini adalah satu pekabaran yang baik sekali bahwa selain kita mendengarkan pekabaran ini, kita juga harus rajin belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membuka semuanya. Pada waktu kami masih di Ambon dan juga di Manado, ada yang katakan bahwa Yesus ada di dinding di gereja ini, di semua ya datang lihat itu orang Kristen. Kan kita sangat untung saja tidak ada orang Advent yang datang.
Nggak tahu juga, tapi kasihan ya. Kita namanya Kristen, tapi kita percaya kepada pekabaran yang tidak alkitabiah. Dan ini menunjuk kepada kita bahwa pelajaran sekolah Sabat yang kita terima tiap hari ini sekarang menggenjot kita, ya, supaya kita setia kepada Tuhan, rajin belajar firman Tuhan. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Sebab nabi-nabi palsu ini pertama dia punya kesalahan, ya sombong, tinggi hati, bikin diri rohani. Ya itu kita bisa dari lihat begitu, tapi kita mesti cocokkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Pendeta. Terima kasih banyak Om Ren. Mungkin dari Papi atau Tante Sumarandak, saya lihat sudah angkat tangan. Silakan Tante Oli. Di unmute dulu Tante, belum kedengaran suaranya Tante. Coba di unmute dulu Tante. Sudah? Kipas ya, belum. Tante punya oke, sudah kedengaran. Ya, silakan Tante. Pelajarannya bagus sekali. Itu orang agama lain mengatakan, apa artinya bahasa roh, Pendeta? Seringkali mereka bilang, oh pendeta itu berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi sangat menjama. Bagaimana itu? Apa itu artinya bahasa roh? Ya, terima kasih. Saya pernah membahas di Cornelius Media ya tentang satu sesi, ini cukup panjang terus terang, tapi bahasa roh yang seperti yang dikemukakan oleh banyak golongan lain ya, katanya itu bahasa apa ya? Bahasanya malaikat lah, bahasa surga yang orang lain tidak mengerti. Tapi kalau kita mempelajari dengan apa yang tertulis baik dalam kitab kisah apa yang terjadi, itu adalah bahasa-bahasa dari orang-orang yang datang berkumpul misalnya di Yerusalem, dan kemudian para murid-murid Yesus ini sesungguhnya bisa berbicara dalam bahasa yang tadinya mereka tidak ketahui ya, tidak mereka ketahui. Jadi kemudian kita membaca 1 Korintus pasalnya yang ke 12 dan 14 juga berbicara tentang hal tersebut, tapi semuanya ini merujuk kepada bahasa yang manusia bahasa yang manusia mengerti. Itu adalah bahasa language, itu berbicara tentang bahasa manusia, tetapi apa yang terjadi seperti yang terjadi di Jemaat Korintus, ada orang-orang yang memiliki berasal dari satu tempat tertentu, dari satu tempat yang mungkin dianggap lebih hebat. Mereka pergi ke satu tempat lainnya seperti saya dari Amerika, saya pergi ke Indonesia, tiba-tiba di Indonesia saya pergi ke satu kampung atau satu desa, lalu saya berkhotbah dalam bahasa Inggris. Nggak ada yang mengerti saya. Rasul Paulus katakan, percuma kamu mau bicara dengan bahasa yang malaikat atau surga mengerti, tapi orang lain tidak bisa mengerti. Harus ada yang bisa menginterpretasikan. Ya. Harus ada yang bisa menginterpretasikan. Jadi inilah, bahasa roh itu adalah bahasa yang orang ada sebagian besar mungkin tidak dapat mengerti, karena mereka tidak belajar bahasa tersebut, seperti bahasa Inggris di kampung terpencil mungkin di Indonesia. Tetapi inilah seringkali menjadi diagung-agungkan, seakan-akan bahasa roh inilah sebagai satu-satunya syarat atau tanda bahwa kita sudah adalah orang rohani. Padahal itu adalah salah satu daripada karunia roh. Salah satu saja daripada karunia roh. Jadi kalau saya, mungkin saat ini, mungkin bahasa roh itu kalau kita aplikasikan, itu adalah kemampuan saya untuk mentranslate atau berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sedikit bahasa Ethiopia, sedikit bahasa Filipin. Jadi itulah kemampuan dalam berbicara dalam bahasa lain. Tetapi itulah, ini satu pembahasan yang yang boleh dikatakan tidak menjadi satu hal yang sesungguhnya diinginkan oleh orang-orang di Korintus atau umat-umat Tuhan ya, yang mengagungkan hanya satu karunia rohani di atas karunia rohani lain. Padahal sesungguhnya karunia bahasa roh itu paling bawah ditempatkan ya, paling bawah, dan kemudian paling banyak dibahas supaya orang jangan hanya berpusat kepada karunia bahasa roh tersebut. Terima kasih Tante. Mungkin satu waktu kita akan seminarnya ini mungkin kita bisa lebih jelas. Ya, terima kasih Tante. Ada lagi yang lainnya, saudara, sehubungan dengan tentang pelajaran kita saat ini, tentang nabi-nabi seperti aku, seperti Musa. Silakan Bapak Simatupang. Tadi pendeta kutip Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Bahwa akan muncul seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Tetapi minggu lalu saya dengar ada satu pembicara, orang Islam katanya mengklaim bahwa nabi itu adalah Muhammad. Bagaimana ini? Ya. Klaimnya orang Islam itu. Apakah memang betul itu Nabi Muhammad? Oleh karena inilah dasar ayat yang dikutip dari Alkitab yang
mengatakan orang-orang Islam ini bahwa itulah sudah dibuatkan bahwa dari antara saudaramu itu adalah Nabi Muhammad. Bagaimana pendeta? Makasih. Artinya kalau kita melihat dari pelajaran kita ya, bukan apa yang dituliskan oleh penulis pelajaran, tapi kalau kita membaca lebih lanjut ya, yaitu ayatnya yang ke-18, Ulangan 18 ayat 18 yang tadi dikatakan ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi apakah? Mari kita lihat, artinya betul, mungkin dari satu pihak ada nabi daripada saudari kita tersebut juga seakan-akan mengklaim apa? Mendapatkan firman Tuhan ya, dan mengabarkan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi mari kita lihat seluruh ajarannya ya. Mari kita lihat seluruh ajarannya. Apakah seluruh ajarannya itu adalah sesuatu hal yang berhubungan misalnya dengan ajaran-ajaran yang misalnya dituliskan oleh Dituliskan oleh penulis-penulis perjanjian lama, seperti khususnya seperti apa? Seperti Musa. Apakah dia, kalau kita lihat ada banyak poin, ada persamaan, tentu saja ada persamaan antara kitab suci saudara kita tersebut dengan kitab suci kita, ada beberapa persamaan. Tetapi ada juga begitu banyak perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan itu akan saling menyokong satu dengan yang lain. Firman Tuhan itu akan selaras apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian itu juga dituliskan selaras ide ataupun penulisannya itu juga di dalam kitab-kitab lainnya. Ya, di dalam kitab-kitab lainnya. Tapi kalau kita lihat apa yang dituliskan dalam kitab suci daripada saudara kita tersebut, maka ada begitu banyak hal yang berbeda, yang bertentangan dengan apa yang kita lihat tertulis di dalam firman Tuhan itu sendiri. Ya, misalnya siapa anak Yakub, siapa anak Abraham yang sesungguhnya? Yang kitab suci kita berkata tentang Ishak, yang di kitab suci lain berbicara tentang Ismail, ya. Kita bicara tentang Ismail, dan inilah kita melihat perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan, mari kita lihat apakah Tuhan berfirman di satu ayat di satu buku A, lalu di bukunya B, buku berikutnya B, yang satu berbicara tentang Ishak, yang satu berbicara tentang Ismail. Tapi kita lihat Alkitab, kalau kita membaca Alkitab kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya secara konsisten berbicara bahwa anak the promised son yang kepada Abraham itu bukannya si Ismail, tetapi siapa? Tetapi Ishak. Di sinilah kita melihat itulah perbedaannya. Ya, itulah jawaban kita bahwa konsistensi dari pengajaran itu yang kita miliki menunjukkan bahwa apa yang Yesus katakan itu menunjuk Yesus sebagai nabi tersebut, karena konsistensi apa yang Yesus ajarkan itu juga semuanya merujuk. Yesus juga mengutip-ngutip banyak dari kitab-kitab Musa, kitab Ulangan ya. Sedangkan kitab Injil saudara kita itu yang Bapak katakan itu tidak merujuk kepada apa yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Terima kasih Pak Simatupang. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi? Jika tidak ada, mungkin Saudari Lucy saya ada connecting, mencoba untuk connect, oh enggak ya. Jika tidak ada, oh silakan Saudari Lucy, ya. Belum dengaran suaranya? Oke, udah kedengaran. Ya, silakan. Saya mau tanya, jadi kalau kita mendengarkan khotbah, terus pendeta itu selalu menekankan soal berkat-berkat jasmani, apa yang enak-enak itu, apakah tanda-tanda kalau gimana itu pendeta? Artinya betul bahwa ajaran-ajaran Alkitab berbicara juga tentang bawalah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu ya, dengan ada berkat-berkat Tuhan ya. Tingkap-tingkap langit yang sehingga kamu tidak sanggup menampungnya. Tapi poinnya apa berkat tersebut ya yang berlimpah yang akan menjadi bagian kita. Ya, saya bisa saja minta misalnya $1 juta, tapi saya kena kanker dan akan hidup tinggal 6 bulan lagi, apa artinya 1, 2, 3 juta dolar tersebut ya, dengan kata itu salah satu perbanding. Jadi poin saya adalah betul firman Tuhan berbicara tentang berkat. Betul firman Tuhan berbicara tentang adanya hal-hal yang dapat Tuhan tambahkan kepada kita. Tetapi kalau itu yang menjadi inti pekabaran kita mendapatkan satu jaminan yang palsu, security yang palsu, bahwa kita pasti akan sembuh, kita pasti akan kaya, dan itu ditekankan. Well, hati-hati ya.
Kita bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi kita khususnya hidup untuk dipersiapkan bagi apa ya? Bagi dunia yang akan datang. Jadi poin pertama, adakah arti daripada berkat tersebut? Apakah berkat itu berarti uang, rumah, mobil, dan lain sebagainya? Atau ada hal-hal berkat lain seperti damai, sukacita, kebahagiaan, ya kebahagiaan yang sesungguhnya? Itu saya percaya itu lebih. Ya, ada begitu banyak orang-orang kaya yang bunuh diri, padahal seperti Anthony Bourdain yang saya selalu ulang-ulang ya. Wah, kalau saya lihat dia punya apa yang dia lakukan, kayanya dia ini dan lain sebagainya. Wah, kita cemburu sekali dengan Anthony Bourdain. Tapi dia apa yang terjadi? Mati bunuh diri ya. Tapi itulah poinnya, Jadi kalau seorang pembicara lalu berbicara tentang berkat-berkat rohani, apalagi kemudian sama, ya bagi-bagi dong berkatnya kepada saya pendeta. Itu hati-hati. Hati-hati. Saya selalu ajarkan kepada murid-murid saya waktu di Universitas Babat maupun di Ethiopia. Jangan pernah seorang pendeta meminjam uang atau apa kepada anggota. Jangan pernah. Jangan pernah. Kalau kita perlu kebutuhan, kita doakan. Kalau ada yang tanya, kita bilang, oke, saya perlu untuk pendidikan dan lain sebagainya, silakan. Tapi jangan sampai kita harus meminjam uang pada orang lain. Aduh, ini untuk ini. Hati-hati. Kita sedang melanggar firman Tuhan yang menyatakan, ya serahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah seorang pendeta minta uang kepada anggota. Terima kasih, Saudari Lucy. Ada lagi yang lainnya? Tapi mungkin ada yang mau ditambahkan jika ada? Oh, nanti Jo. Kita sebutkan mengenai miracles itu, bahwa sering kita alami juga hal yang sama. Bagaimana Tuhan menuntun. Sebagai satu contoh, kita berada di Menia, seorang penganiaya, anak pendeta, yang selalu aniaya umat-umat Tuhan yang ada di Menia Sabu. Lalu dia datang ke ceramah, dia pulang, dia ambil pisau mau kelapa, bukan kelapa yang kena, tetapi kakinya yang kena parangnya itu. Tengah malam saya dipanggil jam 12 tengah malam. Kita pergi berdoa, tidak ada obat, hanya ambil daun pepaya, ditumbuk, lalu ditaruh di luka. Dan apa yang terjadi? Besok hari kebaktian, dia muncul. Lalu dia katakan, pendeta terima kasih. Itu daun pepaya. Waktu diganti, kaki saya sudah sembuh. Saya minta dibaptis. Jadi ada juga miracle tertentu yang Tuhan adakan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Betul. Thank you. Terima kasih. Tentunya itu adalah kemurahan Tuhan ya. Kita bisa hanya minta kepada kemurahan Tuhan untuk kesembuhan yang mujizat dan lain sebagainya. Tentu saja itu Tuhan tetap dapat berikan. Kita juga banyak alami seperti itu. Tapi segala sesuatu itu kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih, Bi. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada dari Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Itu pendeta Arda mau bertanya sepertinya. Oh, silakan Arda. Pak Pendeta, saya lagi sama anak muda di rumah ini. Oke. Ada pertanyaan satu Pak Pendeta, tadi kan menyinggung buah-buah roh. Buah roh, ya. Buah-buah. Kan itu banyak itu kan, ada 7 atau 9 ya? Buahnya cuma 1, kasih ya, itu singular ya, buah itu singular ya? Bukan buah-buah, tapi buah roh itu kasih. Tapi rasa daripada kasih kan ada 1 buah, kadang-kadang ada rasa manisnya, rasa asamnya, rasa pahitnya di 1 buah ya, kadang-kadang bisa bercampur-campur. Nah, ini 1 rasa kasih itu ya yang banyak itu yang tadi seperti kita sudah baca. Terima kasih Arda. Ya, silakan. Pertanyaannya gini Pak Pendeta, kalau misalnya kita menuruti semua sukacita, damai sejahtera, tapi ada satu misalnya kita nggak bisa pengendalian diri dalam hal kecil aja, nggak usah pengendalian diri yang melanggar hukum Tuhan, pengendalian diri misalnya dalam hal makanan, kita nggak bisa kontrol kita makan, oh ini makan enak walaupun udah kenyang tetap makan, atau walaupun udah lewat jam makan tapi karena gratis kita makan, kan itu nggak ada pengendalian diri tuh. Gimana Pak Pendeta? Apa kita masih punya satu spesifikasi di buah roh itu? Gitu. Ini pertanyaan dari kami. Terima kasih Arda. Ini satu hal tadi saya lupa untuk bagikan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali. Ya, sangat-sangat baik. Kenapa? Kalau kita lihat dinamika buah itu
apa ya? Dia untuk berbuah dia harus berada di mana? Di cabang ya, di ranting atau berhubungan dengan pohon ya. Pertama dia harus berhubungan dengan pohon. Dia kalau dia sudah terlepas dari pohon maka dia ya sebelum jadi matang atau apa dia hancur ya dengan. Lalu berikutnya buah, kalau kita lihat buah itu ada dinamikanya, dia berkembang kan, dia bertumbuh buah. Kalau misalnya buah mangga, waktu masih muda Anda akan ambil buah tersebut, lalu Anda buka, lalu Anda makan. Apa rasa mangga tersebut? Manis atau asam? Pasti asam ya. Jadi dia belum bertumbuh. Jadi dinamika dari setiap buah itu kita harus mematangkan buah tersebut. Jadi seperti karakter-karakter kita. Kita mungkin saat ini karakter kita masih buah yang masih kecil, yang kalau Anda makan rasanya itu masih cuma satu rasa, yang rasa lainnya seperti manisnya itu belum ada. Tapi pada saat kita menjadi bersama-sama dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan setiap malam, seperti kita lakukan pagi waktu Indonesia. Saat kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan menjadi buah yang semakin lama semakin matang, semakin lengkap. Tadinya mungkin di buah tersebut pada waktu masih muda, masih belum mengkal atau apa istilahnya, itu belum ada sukacitanya kita. Atau mungkin belum ada penguasaan diri, masih makan makanan ini dan itu. Tetapi lama-kelamaan pada saat kita semakin lama kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin lama kita semakin matang, maka pada akhirnya kita akan memiliki seluruh rasa daripada kasih tersebut. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan apa? Penguasaan diri. Semuanya jadi lengkap. Tapi semuanya memerlukan pertumbuhan, memerlukan waktu, memerlukan keberadaan yang terus tersambung dengan pohon atau ranting, dan itu yang membawa kita semua menjadi buah yang matang dan siap untuk dipanen. Jadi itu memerlukan waktu, Arda. Jadi mungkin saat ini masih ada satu, ya masih kelemah lembutannya masih kurang, tapi terus dekat dengan Tuhan. Suatu waktu buah roh itu akan menjadi matang dalam kehidupan kita. Terima kasih Arda, pertanyaan yang baik sekali. Ada yang mungkin mau tambahkan untuk menjawab Arda? Silakan. Nah, silakan Pendeta Saulia. Ya, saya sangat setuju dengan keterangan dari pendeta. Jadi seperti buah itu dia harus matang baru semua cita rasanya itu terasa. Saya juga pernah berbicara mengenai itu dan ambil contoh buah pepaya. Di buah pepaya itu ada vitamin A, B, C, ada seratnya, ada dia punya jusnya. Nah, kalau kita sedot vitamin A keluar dari situ, itu sudah bukan buah pepaya. Tapi tadi saya punya ini senang sekali pendeta ada kasih ide juga bahwa itu harus matang. Jadi dari hari ke hari kita bertambah matang di dalam kerohanian kita. Bertambah-tambah di kasih kesabaran sehingga matanglah 9 cita rasa buah roh ini dalam kehidupan kita. Terima kasih pendeta. Amin. Baik, ada lagi jika tidak, Dek? Jika tidak ada lagi, kita masuk ke bagian kedua ya. Jika dari live stream tidak ada. Sudah tidak ada pendeta. Tidak ada. Baik, terima kasih saudara. Waktu kita berlalu begitu cepat. Tadi saya cuma punya target 1 jam, tapi ya kita pada saat belajar firman Tuhan mungkin kadang-kadang kita lupa waktu. Nggak apa-apa mungkin saudara ya. Oke, mari kita rangkumkan mari kita rangkumkan permohonan pokok-pokok doanya. Silakan. Ada yang dari Zoom, kita akan doakan secara khusus selain pokok-pokok doa lainnya kita biasa bawakan. Jika tidak ada lainnya, yang dari live stream silakan, Dek. Tidak ada yang baru, pendeta masih yang biasa. Tetap tolong doakan katanya Ibu Betty yang masih sakit dan juga silent request kita pendeta. Ibu Betty. Adiknya dari Ibu Gerceruntu. Oke, adik daripada Ibu ya. Masih dalam keadaan sakit ya. Oke, jika tidak ada lagi saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Ya, satu dalam doa. Bapa yang melukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini, waktu Amerika pagi hari, waktu Indonesia dan mungkin jam-jam lainnya di berbagai tempat yang ada di dunia saat ini, kami bersyukur kami dapat datang kembali untuk mempelajari firman-Mu, untuk diingatkan tentang apa tujuan keberadaan kami dalam dunia ini, apa yang harusnya kami dengarkan, dan apa yang harusnya kami ikuti. Kami tidak harus mengikuti
nabi-nabi atau pembicara yang bertentangan dengan firman-Mu. Nabi-nabi palsu yang seperti tertulis dalam firman Tuhan yang sudah diamarkan berulang-ulang bagi kami semua. Biarlah kami selalu mempelajari firman-Mu dengan hati yang terbuka seperti umat-umat Tuhan di Berea, yang mana mereka mempelajari firman Tuhan itu setiap hari, sehingga mereka dapat membedakan mana ajaran-ajaran yang benar, mana ajaran-ajaran yang salah. Dan bukan itu saja, pada saat mereka mempelajari firman Tuhan tersebut, maka pertumbuhan kerohanian menjadi bagian mereka. Pertumbuhan karakter seperti buah yang semakin matang setiap hari dapat menjadi bagian umat-umat Tuhan. Biarlah ini Tuhan yang sudah kami rasakan. Perubahan-perubahan dalam kehidupan kami yang terjadi pada saat kami datang kepadamu untuk setiap harinya memiliki waktu yang kami luangkan untuk belajar firman-Mu. Ini dapat selalu menjadi satu hal yang memberikan kekuatan yang pasti bagi kami. Biarlah Tuhan, fokus kami adalah Yesus Kristus dan apa yang Yesus ajarkan. Bukan hamba-Mu sebagai pembicara ataupun siapapun yang terlibat dalam acara diskusi kami. Tapi biarlah yang kami lihat adalah firman-Mu dan apa yang Yesus sampaikan untuk kami semua. Untuk memiliki satu kehidupan yang berjalan sesuai dengan kehidupan Yesus dan sesuai dengan pengajaran Yesus. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah yang telah kami pelajari tentang Yesus yang telah dinubuatkan tersebut. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kembali untuk membawakan pokok-pokok permohonan doa kami bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang berada, yang hamba dapat lihat di Zoom, ya, orang-orang tua kami yang berbakti bersama-sama dengan papi, mami, Om Rain, Tante Sumaranda, keluarga Simatupang, Saudari Lucy, Tante Yulin, dan semua yang lainnya yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu, Tuhan. Ibu keluarga Mangoal juga yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Hamba ingin berdoa kiranya Tuhan menyertai semua yang sudah hadir melalui Zoom, yang saat ini berdoa bersama-sama. Berkatilah mereka Tuhan. Bukan hanya mungkin dengan berkat-berkat badani yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang sesuai dengan kehendak dan kemuliaan, tapi juga khususnya berkat-berkat rohani yang membawa umat-umat Tuhan ini lebih dekat dan lebih dekat kepadamu. Bersama-sama dengan Ibu Ice yang berbakti, kami terus berdoa bagi Ibu Leli Manuhutu Tuhan, dan juga bagi Saudara Ronald walian anaknya. Kami berdoa untuk semua yang berbakti, yang mendoakan keluarga mereka. Ibu Siana Laloan Tuhan yang berbakti melalui Zoom, selalu kami mendoakan anak putrinya, Saudari Jane Rononu di Philadelphia. Kami berdoa untuk Ibu Siana, urusan-urusan untuk mendapatkan visa suatu saat untuk dapat bersama-sama dengan Jane di Amerika. Kiranya Tuhan membuka jalan. Kami hanya bisa bermohon Tuhan. Kami hanya bisa meminta kepadamu, kehendak-Mu lah yang jadi. Kehendak-Mu lah yang jadi juga dalam kehidupan Jane. Dan kami percaya tidak ada rancangan-Mu yang untuk mencelakakan Jane. Tetapi Jane akan selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kuat karena damai surga yang dia selalu miliki, yang mengiringi selalu kehidupannya. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya yang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan. Ibu Pendeta Alo yang kami selalu ingin terus juga bawakan dalam doa, Saudari Julie Panjaitan, Saudari Merlin Karamoy, Tante Since Pua, di mana keluarga, anggota keluarga berbakti bersama-sama kami seperti Tante Yeni dan Ibu Tine. Kami berdoa bagi Tante Ibu Since Pua, Tuhan di Manado. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagiannya. Kami terus berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu, Tante Yeni Poluan, dan saudara-saudara kami lain seperti Saudara Alden, Saudara Joni, dan yang lain-lainnya Tuhan yang hamba mungkin tidak sempat lagi sekarang sebutkan satu persatu. Dan bersama-sama dengan Ibu Girce Runtu, kami ingin berdoa bagi adiknya yang masih dalam keadaan sakit, Saudari Betty atau Saudara Ibu Betty. Kami berdoa kiranya jamahan surga akan selalu menjadi bagian. Kami juga berdoa pada seluruh umat-umat Tuhan yang ada di live stream bersama-sama dengan kami saat ini. Di dalam perbaktian kami saat ini, Tuhan berkatilah mereka semua. Dan pada saat mereka membagikan atau menghubungi anggota keluarga mereka yang lainnya dengan firman yang telah mereka terima pada saat ini, biarlah Tuhan mengiringi mereka dengan perkataan yang dapat mereka sampaikan kepada keluarga mereka, dengan hal-hal yang mereka dapat lakukan untuk memberitakan pekabaran dan firman ini kepada anggota keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi keluarga ketua kami, Ketua Yohanes Tilar dan Ibu Olga Mandagi Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai keluarga ini dalam pekerjaan mereka. Lindungilah mereka dari niat-niat yang tidak baik yang mungkin orang-orang miliki terhadap mereka. Orang-orang ingin menyusahkan mereka dalam tempat mereka bekerja ataupun di perjalanan dan hal-hal lainnya. Tuhan selalu menjaga keluarga ini sehingga berkat
berkat badani dan berkat rohani akan selalu berlimpah kepada mereka. Menjadi bagian putra-putra mereka, menjadi bagian Brahmi dan juga Brian dalam kehidupan mereka. Tuhan akan selalu menuntun keluarga ini, sehingga mereka akan selalu berjalan hanya di dalam jalan kebenaran-Mu saja. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anggota kami lainnya, Saudara Teddy Karamoy. Hamba-Mu ingin berdoa kiranya Tuhan akan selalu menguatkan Saudara Teddy Karamoy. Biarlah dia selalu memiliki satu iman yang selalu teguh, selalu bergantung sepenuhnya kepadamu, selalu rindu untuk mendengarkan terus-menerus firman-Mu, dan dapat suatu saat kembali berbakti bersama-sama dengan kami dalam gereja kembali, Tuhan. Kami berdoa bagi Saudara Teddy, kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagiannya. Kami terus mendoa bagi Saudari Daisy Kaligis, masih dalam keadaan duka oleh sebab kakak yang Tuhan telah izinkan beristirahat. Biarlah Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada Saudari Daisy Kaligis. Demikian juga Ibu Susana Silvatika, keluarga daripada Bapak Gunawan Lim. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada Ibu Susan, kesembuhan yang pasti dari surga, kiranya akan menjadi bagiannya. Kami terus juga berdoa bagi Santi Makarawung, Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Santi, selalu mengiringi kehidupannya. Kami terus berdoa bagi Om Yan, Tante Sin, bagi Evi dan Angel, dan semua yang sudah memiliki permohonan-permohonan pribadi, Tuhan. Dengarkanlah permohonan mereka. Biarlah kami dapat membawanya ke hadirat-Mu. Biarlah Engkau dapat melihat hati, menilik hati mereka yang membawakan permohonan ini. Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Karena segala permohonan ini Tuhan kami hanya bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di acara ibadah kita. Semua yang sudah bertanya, yang sudah menambahkan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita bersyukur kesempatan yang indah kita berbakti ya. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih semua.